usia pada 22 Mei 2019 lalu. Ironisnya, nama almarhum Ustadz Arifin Ilham kini masih saja diperbincangkan. Adalah beberapa persoalan dan problematika yang kini mendera keluarga yang ditinggalkan. Sebut saja putra sulungnya Alvin Faiz seperti tidak henti-hentinya mendapatkan cobaan. Yang terakhir dan tengah ramai di sosial media adalah beredar percakapan yang diduga Alvin tengah diinterogasi lantaran diduga melakukan perbuatan tidak terpuji. Selain Alvin Faiz yang seolah selalu dirundung cobaan urusan warisan almarhum juga ramai jadi perbincangan. Dan kemarin, Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat telah memutuskan siapa saja yang berhak dan disebut sebagai ahli waris. Tapi yang mengejutkan adalah tidak ada nama istri ketiga almarhum Ustadz Arifin Ilham dalam daftar ahli waris itu. Lalu, apa penyebabnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbagai persoalan seperti tidak kunjung berkurang membelit keluarga besar Az-Zikra pasca wafatnya Ustadz Arifin Ilham. Seperti halnya yang tengah dialami Alvin Faiz, putra sulung ulama besar itu. Problematika hidup bagai sambung menyambung mendera Alvin Faiz. Mulai dari perceraian dirinya dengan Larissa Chow, dugaan pemakaian uang Az-Zikra, hingga yang terakhir dugaan ia menggoda istri orang. Pasalnya, belakangan ini beredar percakapan yang diduga Alvin yang tengah diinterogasi atas dugaan perbuatan tidak terpuji. Dan atas hal itu, memang belum ada konfirmasi pasti karena ayah satu anak ini pun tak kunjung muncul lagi di ruang publik. Terakhir, ia hadir dalam sebuah acara yang digelar salah seorang sahabatnya. Tapi Alvin enggan untuk memberikan keterangan apapun. Saya nggak mau merusak momen sahabat terbaik saya dengan kebaikan diri saya. Jadi saya mau ngasih statement gimana ucapan selamat kepada Nata. Saya tahu persis perjuangan Nata dari itu bertahun-tahun, kenal awal itu tahu banget dari dulu. Sampai pernah gagal, pernah akhirnya bangkit lagi. Insya Allah akan menjadi inspirasi buat saya. Kita doain semuanya, apapun hal itu insya Allah baik semuanya. Lancar semuanya. Ya pokoknya insya Allah lancar semuanya, doain deh apapun masalahnya, apapun hal yang dibicarakan di sana insya Allah aman semuanya. Ya tentu kalau merasa sedih ya, tapi insya Allah kita doain semuanya semoga baik-baik saja dan semoga ada hikmahnya. Selain soal chat yang diduga Alvin, persoalan dugaan pemakaian uang pesantren juga masih mengemuka. Desakan untuk dilakukan audit terus berdatangan hingga Alvin mundur sebagai Dewan Ketua Pembina. Dan untuk membuktikan jika apa yang dituduhkan pada dirinya adalah sebuah kesalahan, kini Alvin sedang mempersiapkan data dan bukti-bukti untuk meluruskan semua tudingan itu. Dan langkah Alvin ini dianggap sebagai jalan terbaik. Apalagi dilakukan setelah berkonsultasi dengan banyak ulama yang selama ini dekat dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Setahu saya langkah Alvin itu kan mengikuti nasihat dari para ulama. Apabila saran ulama itu dilakukan, maka insya Allah itu yang terbaik. Dan itu juga kan mengelola dana umat, mengelola wakaf, yayasan. Jadi bagus apabila
transparan, terbuka, ikutilah saran dan nasihat ulama. Harusnya nggak perlu audit ulang ya, audit kan sudah ada. Harusnya semua yayasan itu punya hasil laporan keuangan yang untuk diaudit. Alvin nggak ada urusannya dengan audit hari ini. Jadi hari ini Alvin sudah mengundurkan diri. Dia tidak punya hak dan wewenang untuk audit. Harusnya ketua pembina yang baru yang mengaudit, bukan Alvin. Ya silakan Alvin mempunyai hak jawab dan klarifikasi. Ketika misalnya saya difitnah orang, oh istrinya 2, saya bilang enggak, istri saya baru 1. Nah itu kan hak jawab. Nah ketika ada orang bilang Alvin melakukan penggelapan uang, ya silakan Alvin jawab. Dari mulai meninggal dunia, audit itu sudah dilakukan. Begitu, karena kan di dalam yayasan itu ada dewan pembina, ada dewan pengawas, ada dewan pengurus. Yang berhak untuk melakukan pengauditan itu ada dewan pengawas. Amar sedih, yang namanya orang yang Amar sayang, yang orang yang Amar kagumi, dibenci sama orang, dibully sama orang, tentu Amar sedih. Tapi balik lagi, Amar percaya sama Bang Alvin, pasti Bang Alvin bisa melewati semua ini. Dari segala kesalahan yang dia perbuat, dari semua kekurangan yang dia miliki, dari ketidaksempurnaan yang dia miliki, Bang Alvin adalah orang yang baik. Bang Alvin adalah abangnya Amar, kakaknya Amar, abang kesayangannya Amar. Amar banyak belajar dari Bang Alvin. Walaupun netizen benci Bang Alvin, ya Amar nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah netizen sudah seperti itu, pasti susah dibendung. Tapi Amar adiknya, Amar tahu Bang Alvin baik seperti apa. Amar tahu Bang Alvin tidak seperti yang dibicarakan. Tapi makanya Amar berdoa, semoga pelan-pelan Bang Alvin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak bisa dipungkiri, manusia biasa. Amar juga yang punya banyak salah. Selain Alvin Faiz yang seolah selalu dirundung cobaan, urusan warisan almarhum juga sedang ramai menjadi perbincangan. Dan kemarin, Pengadilan Agama Cibinong baru saja memutuskan daftar ahli waris yang ternyata hanya mencantumkan 10 orang saja sebagai ahli waris. Lantas, siapa sajakah mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Tidak hanya berbagai persoalan Azikra yang kini sedang menjadi perbincangan publik. Harta peninggalan almarhum Ustadz Arifin Ilham juga berpotensi menjadi persoalan baru. Tanda-tanda perselisihan sudah mulai terlihat sejak ibunda sang Ustadz mengajukan permohonan ahli waris di Pengadilan Agama Cibinong. Dan setelah melewati 2 kali sidang sejak pengajuan pada 3 September 2021 lalu, permohonan akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang putusannya keluar sejak kemarin. Ini telah diputus, dikabulkan. Permohonan ini diajukan oleh Hajah Nur Hayati dan kawan-kawan. Kalau penetapan waris itu tidak menyangkut objek, jadi hanya menyangkut siapa-siapa ahli waris secara hukum dari almarhum Arifin Ilham. Nah itu kalau jadi belum ada persoalan objeknya, hartanya nggak ada, karena emang tidak boleh. Penetapan waris itu hanya menyangkut siapa-siapa yang secara hukum adalah ahli waris yang sah dari almarhum. Yang tadi itu 2 orang istri sama 8 orang anak. Masalah warisan, ini kan yang dipermasalahkan itu, kalau Abah tidak salah dengar, artinya uang titipan, uang umat begitu. Yang kalau uang keluarga sih enggak. Nah kalau uang warisan itu sudah dibagikan, sudah dikelompokkan. Ini uang amanah, ini uang dakwah, ini uang pribadi, sudah dikelompokkan. Dan itu dibuat surat wasiat. Hak waris itu kita ngikutin nasihat ulama, yaitu pakai hukum Islam, pembagian warisnya kepada para ahli waris dari almarhum. Menurut agama sama, jadi
Dari yang pertama anaknya 4, dari yang kedua anaknya 3. Laki-laki dan perempuan ya masing-masing punya haknya menurut aturan Islam. Dan mengejutkan, nama-nama yang terdaftar sebagai ahli waris Ustadz Arifin Ilham sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Dan ada 10 orang yang disebut dalam putusan tersebut, yang terdiri dari ibu kandung Pak Ustadz, 2 istri, serta anak-anak mereka. Dan putusan pengadilan tersebut pun tentu saja terbilang mengejutkan karena Ustadz Arifin Ilham memiliki 3 orang istri, tapi yang masuk menjadi ahli waris hanya 2 istri. Ini buat Bu Yuninya dulu. Ya, alhamdulillah, udah ya. Di majelis hakim menetapkan ahli waris dari Muhammad Arifin Ilham, yaitu Hajah Nur Hayati binti Mas Didri, ibu kandung, Wahyuniati Alwali binti Dr. Andas Tengku Haji Jamaluddin, istri pertama ya. 3 Muhammad Alvin Faiz bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 4 Muhammad Amer Aji Jikra bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 5 Muhammad Azka Najhan bin Muhammad Ilham, anak kandung. 6 Ahmad Shah Ashal Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 7 Rania Jamil Bawasir binti Haji Jamil Muhammad Bawasir, istri kedua. 8 Alfa Hizya Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 9 Muhammad Ahya Filah bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 10 Askia Zakia Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, juga anak kandung. Itu penetapan ahli waris saja yang selama ini belum diurus karena ada beberapa prosedur yang belum dipenuhi. Nah, alhamdulillah sekarang administratif itu sudah dipenuhi dan kita ajukan penetapan ahli waris itu di Pengadilan Agama Cibinong. Itu kan hak pribadi. Kalau berkaitan dengan penetapan ahli waris di pengadilan itu hanya keputusan surat penetapan sebagai ahli waris saja. Nah, apa hartanya itu nanti data pribadi masing-masing. Pengadilan Agama Cibinong hanya menetapkan 10 orang yang berhak menjadi ahli waris Ustadz Arifin Ilham. Lantas, mengapa istri ketiga tidak terdaftar sebagai ahli waris? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Keputusan Pengadilan Agama dalam menetapkan para ahli waris Arifin Ilham memang mengundang teka-teki. Sebab istri ketiga sang Ustadz Umi Fema tidak disebutkan namanya. Dan menurut Umi Rania, istri kedua Arifin Ilham selama ini sudah ada pembagian yang merata di antara para ahli waris. Bahkan jauh sebelum Ustadz Arifin Ilham wafat, para istri almarhum telah disiapkan untuk bisa mandiri dengan menjalankan bisnis masing-masing. Itulah yang membuat Umi Rania merasa tidak harus mempersoalkan warisan almarhum. Ya, karena memang dari zaman almarhum masih hidup pun beliau selalu mengedepankan musyawarah gitu kan. Dan waktu beliau belum wafat pun memang kan ketiga istrinya sudah ada usaha masing-masing kan. Yang itu melatih kata almarhum, ketika abang nanti wafat kalian sudah bisa berdiri sendiri. Dan abang meminta dan berharap saling mendukung. Tapi tadi yang bilang kan baik-baik aja sama semuanya sih, baik-baik aja. Tidak merasa ada masalah. Pembagian waris pasti ada untuk yang bukan di bank ya.
Kalau yang di bank belum sampai sekarang. Tapi kalau yang bukan di bank itu alhamdulillah sudah terbagi rata, sudah terbagi semuanya alhamdulillah. Dan untuk rezeki kami, nafkah kami masing-masing ini ya alhamdulillah ada Allah ya. Jadi Allah yang kasih rezekinya. Setelah penetapan waris, nanti keluarga akan ada bertemu untuk musyawarah, untuk pendataan dan pembagian waris mungkin. Tapi kalau untuk pertemuan ya insya Allah kita setiap hari juga ketemu. Bisa silaturahim lewat handphone dan lain-lain sebagainya. Nanti insya Allah musyawarah keluarga dan musyawarah ulama. Hilangnya nama Umi Fema dari daftar ahli waris Ustadz Arifin Ilham dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru. Apalagi setelah Umi Fema menjadi jarang muncul, bahkan nyaris tidak terlacak jejaknya. Tapi pihak pengadilan telah menyiapkan diri andai kelak ada yang mengajukan gugatan pada penetapan ahli waris almarhum. Tapi sebelum masuk ke ranah hukum, pihak Pengadilan Agama Cibinong berharap semua persoalan warisan bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Silahkan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau nanti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, bisa diajukan tuntutan nanti itu. Kita kan nggak nyari-nyari ya. Kalau nanti mungkin di sana ada konflik lagi, ya mungkin bisa diajukan. Kalau menyangkut perkara ini sama sekali tidak ada urusnya dengan sengketa waris. Hanya menetapkan siapa yang secara hukum dinyatakan sah oleh pengadilan ahli waris dari almarhum. Insya Allah sudah clear semuanya. Tidak ada lagi saling gugat-menggugat. Kita musyawarah untuk membicarakan kebaikan ke depannya. Yang menjadi prioritas utama adalah menjalin kembali hubungan silaturahmi. Semuanya yang terjadi yang diributkan oleh media itu semuanya dibicarakan, semuanya di ini. Pokoknya ada berita-berita seperti itu nggak ada kok, nggak ada semuanya baik semuanya nggak ada kok yang ribut-ribut begitu. Yang teman-teman kira baik kok semuanya, nggak ada yang ribut-ribut begitu. Insya Allah aman semuanya. Umi pribadi sih merasa baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa ya. Urusan pribadi Umi ya lebih baik jangan dipublik, biar Umi sama Allah aja yang tahu. Yang pasti doain aja agar Ajikra lebih baik lagi, agar keluarga almarhum ini menjadi lebih baik lagi. Anak-anaknya semuanya menjadi penerus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.